Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulullah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin amma ba'd. Alhamdulillah pada kali ini kita masih bisa dipertemukan dalam pembelajaran nahwu walaupun secara online. Semoga teman-teman semua bisa memahami dan ilmu ini bisa sampai kepada teman-teman semua. Hari ini kita masih membahas tentang al-asma al-mansubah, yaitu isim-isim yang mansub. Yang bab-bab sebelumnya sudah dijelaskan oleh teman-teman semua. Misalnya bab maf'ul bih yang menunjukkan objek, maf'ul fi menunjukkan zaman, makan, kemudian maf'ul li ajli sebab terjadinya fi'il, maf'ul ma'ah, maf'ul mutlaq, tamyiz dan lain-lain. Dan hari ini kita masih sama membahas tentang al-asma al-mansubah, yaitu kita membahas tentang isim la dan munada. Kita masuk pada pembahasan al-munada dulu ya teman-teman. Al-munada memiliki pengertian, yaitu munada adalah di antara isim-isim yang mansub. Al-munada artinya adalah yang dipanggil dan didahului oleh huruf panggilan, di antaranya seperti ya gitu ya, atau hayya. Nah, al-munada itu dibagi menjadi dua, memiliki i'rab yang berbeda-beda ya. Yang pertama al-munada alladzi fihi alif lam, munada dengan alif lam, dan al-munada biduni alif lam, munada tanpa alif lam. Munada dengan alif lam itu dibagi menjadi dua. Yang pertama lil mudzakkar jika yang dipanggil itu mudzakkar, kemudian lil muannas jika yang dipanggil itu muannas atau perempuan. Kemudian munada tanpa alif lam. Munada tanpa alif lam dibagi menjadi dua juga, al-munada al-mansub, munada yang mansub, kemudian al-munada al-mabni ala rafa, munada yang mabni dengan tanda marfu. Nah, kita masuk pada pembagian pertama dari al-munada, yaitu yang pertama al-munada alladzi fihi alif lam, munada dengan alif lam. Yang pertama yaitu al-munada al-mudzakkar jika yang dipanggil itu laki-laki. Maka jika dia dipanggil laki-laki itu didahului dengan ayyuha atau hada. Misalnya contohnya ya ayyuhar rajulu, wahai sang lelaki, atau ya hadzal rajulu, wahai sang lelaki. Jadi nggak bisa manggil itu langsung ya rajulu tanpa perantara ayyuha atau hada, itu nggak bisa ya. Jadi harus ada kata ayyuha atau hada. Kemudian al-munada al-muannas, jika yang dipanggil itu muannas maka didahului dengan perantaranya itu ayyatuha atau hadhihi. Contohnya ya ayyatuhal mar'ah, wahai sang wanita, atau ya hadhil mar'ah, wahai sang wanita. Jadi tanpa perantara ayyatuha atau hadhihi langsung, misalnya yal mar'ah, yal mar'atu, itu nggak bisa. Jadi harus ada perantaranya, yaitu ya ayyatuhal mar'ah. Nah, di sini ada not, yaitu jika munada itu didahului oleh alif lam, maka ia tidak boleh langsung dimasuki oleh huruf nida, melainkan perantaranya berupa ayyuha atau hada. Kalau mudzakkar ya, kalau muannas ayyatuha atau hadhihi, lalu disesuaikan dengan mudzakkar atau muannasnya. Kita masuk pada pembagian yang kedua, yaitu al-munada biduni alif lam, munada tanpa alif lam. Munada al-mansub dibagi menjadi tiga lagi. Yang pertama jika munadanya itu mudhaf, kemudian jika munadanya itu syabihan bil mudhaf, mirip mudhaf, kemudian yang ketiga jika nakirah yang tidak tertentu atau nakirah ghairu maqsudah gitu ya. Kemudian pembagian yang kedua al-munada al-mabni ala alamatir raf, munada yang mabni dengan tanda marfu. Dibagi menjadi dua juga jika munadanya itu merupakan nama, dan yang kedua jika munada merupakan isim nakirah yang tertentu. Nah, al-munada al-mansub, kita masuk pada pembagian yang pertama, al-munada biduni alif lam. Yang pertama al-munada al-mudhaf, jika munadanya itu mudhaf. Contohnya ya Rasulullah, ya talibal ilm, ya abdal muhsin.
Jadi ya Rasulullah, Rasulullah itu sebagai mudhaf, Allah itu mudhaf ilaih. Sama ya talibal ilm, sama juga. Kita masuk pada syabihul bil mudhaf, mirip seperti mudhaf. Contohnya ya tali'an jabalan, asalnya ya tali'a jabalin. Tali'a itu sebenarnya mudhaf, jabalin itu mudhaf ilaih. Kedudukan di sini mirip seperti mudhaf ya. Ya tali'an jabalan itu kedudukan menjadi syabihan bil mudhaf, sama dengan ya aliman bil faraid, asalnya ya alimah bil faraidi. Ada not di sini yang dipanggil dalam contoh jumlah di atas adalah bentuk dari syabihan bil mudhaf. Kemudian nakirah ghairu maqsudah, isim nakirah yang tidak tertentu. Contohnya, ya aliman, wahai alim, ya rajulan, wahai laki. Di sini maksudnya adalah isim nakirah yang tidak tertentu. Misalnya, ya aliman, misalnya ada seseorang nih di wisata gitu ya. Kemudian melihat seorang laki-laki tenggelam gitu ya. Misalnya tenggelam. Dan laki-laki ini ingin meminta tolong kepada seluruh orang-orang yang di situ gitu, yang laki-laki gitu. Nah, jadi gimana dia memanggil padahal dia nggak kenal gitu ya. Jadi dia memanggilnya dengan ya rajulan gitu ya. Terserah siapa aja laki-laki di situ, tolong bantu orang ini. Jadi bersifat umum gitu. Misalnya ya rajulan, siapapun itu tolong bantu seseorang yang tenggelam ini, seperti itu. Sini jika yang dipanggil merupakan bentuk isim nakirah ghairu maqsudah, artinya nakirah yang tidak ditentukan, yaitu yang dipanggil adalah seluruh orang. Misalnya yang ya alim, seluruh orang alim, dan tidak tertentu orang yang dipanggil adalah seluruh laki-laki. Jadi masih bersifat umum. Jadi kita terserah siapapun itu laki-laki, yang tadi contohnya tolong bantu orang ini ya, tolong bantu orang ini yang tenggelam gitu ya, rajulan gitu ya. Kemudian kita masuk pada al-munada al-mabni ala alamat raf, munada yang mabni dengan tanda marfu. Contoh yang pertama, al-alam al-mufrad, jika munadanya itu merupakan nama. Contohnya ya Fatimatu, ya Muhammadu, ya Zainabu, ya Zaidu. Jika munadanya merupakan isim, maka hukumnya mabni ala raf dan tanwinnya dihilangkan. Jadi bukan ya Fatimatun ya. Jadi ya Fatimatu, ya Muhammadu, ya Zainabu. Kemudian nakirah maksudah, isim nakirah yang tertentu. Contohnya ya rajulu, kemudian ya waladu, misalnya ya waladu nih, ya waladu. Misalnya ada seorang bapak nih manggil anaknya bernama Ibrahim. Nah, bapak ini nggak mau manggil Ibrahim dengan nama, tapi dengan ya waladu gitu, ya waladu. Jadi bapak ini nakirah di sini bukan belum tahu siapa nih, belum tahu, tapi sebenarnya bapak ini udah menunjukkan, oh bapak ini menunjukkan memanggil seorang anak ini ya, jadi memanggilnya yaitu dengan ya waladu, udah menunjukkan siapa yang akan ditunjuk tuh udah tahu gitu ya, jadi ya waladu gitu. Nakirah yang ditentukan maksudnya adalah isim nakirah yakni tidak beralif lam yang telah ditentukan siapa orang yang dipanggil gitu ya. Jadi tadi kan ya sebenarnya bapak ini tidak mau memanggil dengan nama anaknya ini. Jadi memanggilnya dengan ya waladu. Jadi udah ditentukan namanya. Hanya saja yang dipanggil tidak menyeru dengan nama panggilan. Kemudian kita masuk pada isim la. Isim la disebut juga dengan la nafiyatul lil jins, yang artinya adalah la yang menafikan isimnya. Nah, contohnya di sini misalnya dulu ya, la ar-rajulu fiddar. Lelaki itu tidak di rumah. Nah, ini bukan la nafiyah ya, ini bukan la yang menafikan isimnya gitu ya, tapi yang la nafiyatul jins itu adalah la rajula fiddar. Nah, jadi setelah huruf la itu mansub, rajula itu mansub ya. Itu baru menunjukkan la nafiyah lil jins. Tidak seorang laki-laki pun di rumah.
Jika isim dilalui la nafiyah, maka isim tersebut mansub. Contoh pertama merupakan la nafiyah lil jins karena menunjukkan bahwa benar-benar tidak ada laki-laki di rumah itu, gitu ya. Adapun contoh yang kedua masih menampakkan adanya laki-laki yang disebut la nafiyah. Jadi kalau la rajula fiddar itu benar-benar tidak ada sama sekali jenis laki-laki di rumah, gitu ya. Jadi saya isinya perempuan semua atau anak-anak perempuan semua, seperti itu. Kemudian isim la dibagi menjadi dua, yaitu pertama mu'raf jika isim la mudhaf, kemudian yang kedua jika isim la syabihan bil mudhaf. Kemudian yang kedua isim la dibagi menjadi tiga, mabni sesuai tanda mansubnya. Yang pertama mabni 'alal fathah, kemudian mabni 'alal ya, kemudian mabni 'alal kasrah. Nah, isim la mu'rab itu dibagi menjadi dua tadi ya. Idza kana ismu mudhafan, jika isim la mudhaf. Contohnya la sahiba ilmin munfaradatun, ya. Tidak seorang berilmu pun yang ada di rumah. Jadi tidak ada sama sekali seorang yang berilmu itu di rumah itu, gitu ya. Kemudian in kana syabihan bil mudhaf, la tali'an jabalan fid dari, tidak seorang pendaki gunung pun yang ada di rumah. Kemudian kita masuk pada mabni ala ma yunsabu bihi, mabni sesuai tanda mansubnya. Itu dibagi menjadi tiga. Yang pertama mabni ala al-fath, contohnya yaitu la tilmidan hadirun, tidak ada seorang pun yang hadir. Jadi tilmidan itu menjadi isim la, kemudian hadirun menjadi khabar la. Kemudian mabni ala al-ya, la kadhibaini fid dari, yaitu tidak ada dua pendusta pun yang di rumah, gitu ya. Ini contoh dari musanna, gitu ya. Kemudian la kadhibaini musaddiqani, tidak ada dua pendusta pun yang dibenarkan. Kemudian la kadhibina mahbubuna, tidak ada para pendusta pun yang dicintai. Jadi untuk mabni alal ya ini untuk musanna dan jamak mudzakkar salim. Kemudian mabni alal kasr, mabni alal kasr isim nakirah yang tidak tertentu. Mabni alal kasr ini untuk jamak muannas salim, ya. La mujtahidati madmumatun, ya. Mujtahidati menjadi isim la dan madmumatun menjadi khabar la. Mabni alal ya adalah isim bentuk musanna dan jamak muzakkar salim. Yang tadi afwan, ini untuk pengertian mabni alal ya. Jadi untuk mabni alal kasr ini untuk jamak muannas salim. Dan mabni alal ya untuk musanna dan jamak muzakkar salim, mabni alal kasr untuk jamak muannas salim. Baik, mungkin sampai di sini presentasi dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Apabila ada pertanyaan yang teman-teman ingin ajukan, dipersilahkan. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.